Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Diansah. Saya di sini selaku moderator dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tanara Olivia dan sebelah saya Fadalika Riani Putri. Saya Ajung Prameswari. saya Jen Kurniasi, saya Radita Adita, saya Rizky. Bagian-bagian surat. 1. Kepala surat atau kop surat, letterhead, terdiri dari nama organisasi, lembaga, instansi, alamat atau nama, nomor, dan nama jalan serta kota. Terkadang juga ditambahkan nomor telepon, alamat fax, atau email. Tanggal surat harus lengkap, tidak perlu dituliskan nama kota. Catatan lain, sebaiknya tanggal surat tidak diketik, melainkan dibuat atau bisa dicap tanggal saat surat bersangkutan akan dikirim, agar antara tanggal pembuatan surat dan pengiriman tidak terpaut jauh. 3. Pokok surat subject press terdiri dari nomor, hal atau perihal, dan lampiran. Nomor ada pada surat niaga atau dinas, bukan surat pribadi. Perihal berisi permasalahan pokok dari isi surat, berupa kalimat pendek dalam kurung 1-3 kata. Lampiran biasanya berupa petunjuk yang disertakan dalam surat. 4. Alamat dalam insert address adalah nama dan alamat yang dituju pada pengiriman surat. Alamat dalam tidak boleh ditulis di tempat walaupun pada sampul surat sudah tertulis alamat yang dituju. Alamat dalam surat harus ditulis apa adanya alamat yang dituju. 5. Kata pemanggil atau pujian. Dinamakan pula kata pembuka atau salam pembuka, berfungsi sebagai pembuka dalam penulisan surat. Contoh, surat dinas: Tuan yang terhormat, saudara yang terhormat, dengan hormat, sering juga digabung dengan awal kalimat menjadi dengan hormat kami beritahukan. Surat organisasi, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Surat pribadi, contohnya Ayahanda tercinta. Surat perjuangan, contohnya Merdeka. 6. Isi surat, body of letter. Isi surat harus singkat, jelas, dan sopan. Terdiri dari 3-5 alinea. 3 alinea meliputi: alinea pertama berisi pembuka, alinea kedua berisi maksud dan tujuan surat, alinea ketiga berisi penutup. Jika terdiri 5 alinea, meliputi alinea pertama pembuka, alinea kedua pertimbangan atau alasan menulis surat, alinea ketiga maksud dan tujuan surat, alinea keempat penjelasan dan kebijakan untuk penerima surat, alinea kelima penutup surat. Kata penutup atau complementary clause, yakni bagian surat sebagai penutup surat. Bedanya dengan kalimat penutup yaitu berupa alinea pada isi surat. Jika kalimat penutup berupa rangkaian kata-kata sebagai penutup isi surat, maka kata penutup berisi kata atau kalimat untuk menutup surat dan bukan isi surat. Contoh, hormat kami, salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 8 yaitu tanda tangan. Sahnya suatu surat apabila surat itu ada tanda tangan sebagai pertanggungjawaban atas isi surat. Sebenarnya tanda tangan tidak perlu diikuti nama terang jikalau tanda tangan tersebut sudah mampu dibaca siapa nama yang menandatanganinya, seperti tanda tangan Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Ir Soekarno. 2. Bentuk bahasa dalam surat. A. Bahasa yang jelas, maksudnya bahasa yang digunakan untuk memberi peluang ditafsirkan berbeda dari maksud penulis surat, ambigu atau bermakna ganda. Yang kedua, bahasa yang lugas dan singkat, artinya bahasa yang sederhana, bersahaja, langsung tertuju pada persoalan yang ingin dikemukakan. Kelugasan bahasa diwujudkan dalam pemakaian yang ringkas tetapi padat makna, pendeknya langsung dan tidak berbelit-belit. Nomor 3, bahasa yang santun, artinya bahasa yang dipakai menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang wajar dari pengirim terhadap penerima surat.
Yang keempat, bahasa yang resmi, artinya bahasa yang mengikuti kaidah baku bahasa Indonesia. Kebakuan ragam bahasa itu akan tercermin dalam ejaan, pilihan kata, dan struktur kata yang digunakan. Bahasa baku harus bebas dari dialek, slang, dan bahasa prokem. Adapun tata bahasa yang digunakan dalam surat resmi yaitu yang pertama, menggunakan instrumen yang sesuai, termasuk ke dalamnya ada ukuran, jenis, dan warna kertas, warna tinta, serta bentuk tulisan. Yang kedua, menggunakan kop atau kepala surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Tiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku atau resmi seperti dengan hormat, hormat kami, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa Indonesia baku dengan penyampaian singkat, lugas, jelas, dan santun, serta menyajikan fakta yang benar apabila diperlukan. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. 6. Penulisan surat mengikuti format tertentu. Jika asal dan instansi pemerintah, lazimnya menggunakan format surat resmi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila terdapat ada kelebihan, itu bukan datangnya dari kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.